Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, jurusan PMTK kelas A 2013 yang beranggotakan Erni Fatmawati, M. Hambali, dan Siti Aisyah. Di sini kami akan menunjukkan bagaimana cara menghitung luas, volume, dan bangun ruang, yaitu balok dan kubus, dengan menggunakan program Pascal, di mana dengan program ini akan memudahkan guru ataupun siswa ataupun mahasiswa dalam menghitung volume dan luas balok ataupun kubus. Oke, baiklah, kita langsung saja. Pertama, kita buka dulu program Pascalnya yang mana sudah terinstall pada komputer. Nah, inilah tampilan dari program Pascal tersebut. Untuk membuat file yang baru, maka kita klik file, kemudian kita pilih new. Nah, inilah tampilan awalnya, di mana di sini nantinya akan kita masukkan formula-formula yang kita akan inputkan. Nah, dapat kita lihat ini adalah hasil dari inputan yang telah kita ketik tadi, yang mana formula-formula ini digunakan untuk menghasilkan outputnya. Kemudian di sini kami akan menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi dari formula-formula yang ada di sini. Yang pertama ada program, di mana program ini digunakan sebagai sebuah penamaan program yang kita buat. Dalam penulisan nama dari program tersebut, diingatkan tidak boleh ada spasi dan tidak boleh diawali dengan angka. Dan pada akhir kalimat tersebut tidak lupa kita beri titik koma. Kemudian selanjutnya ada use CRT. Digunakan apabila ingin menggunakan menu Windows seperti CLRSCR atau clear screen, maka digunakanlah use CRT ini. Kemudian selanjutnya ada var, di mana var ini adalah sebuah deklarasi variabel, di mana setiap variabel diberikan tipe datanya dan bentuk datanya dapat berubah-ubah seperti integer, bilangan bulat, dan masih banyak yang lainnya lagi. Kemudian di sini kita masukkan formula-formula yang berguna. Pada di sini akan kita masukkan formula-formula yang mana yang berguna untuk hasil outputnya nanti, seperti S itu simbol dari sisi, kemudian ada P simbol dari panjang, LE simbol dari lebar, dan kemudian T untuk tinggi. Kemudian di sana ada real, di mana real ini adalah digunakan bila mana dalam program tersebut terdapat bilangan desimal. Selanjutnya kita ada lagi simbol-simbol yang mana L berarti luas, V yang berarti volume, LP yang berarti luas permukaan. Selanjutnya ada Y.2 string, yang mana string ini adalah merupakan sebagai banyaknya karakter kan kita ketik pada hasil output nanti.
Kemudian untuk memulai suatu deklarasi, kita awali dengan begin. Selanjutnya ada repeat, di mana repeat ini untuk mengulangi program pada hasil outputnya nanti. Kemudian kita masukkan formula-formula untuk tampilan awal outputnya nanti. Di mana di sini ada writeLearn. writeLearn ini berguna untuk menampilkan isi dari program yang ada di output nanti. Misalnya kan di sini kita ingin awalnya kita akan menampilkan menu-menu dari bangun ruang tersebut, di mana di outputnya nanti menu-menu tersebut akan muncul seperti nomor 1 kubus, nomor 2 ada balok, dan ada 0 untuk pilihan keluar. Dan sedangkan di sana juga ada write, yang mana write itu berfungsi untuk menampilkan isi program di mana kursor berikutnya akan berada di samping tulisan yang dibuat. Kemudian ada readLine, yaitu untuk membaca suatu variabel atau program. Oke, selanjutnya di sana ada if dan else, di mana if itu merupakan statement kendali yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Jadi statement if ini adalah proses pengambilan keputusan di mana proses akan dikerjakan bila kondisi yang disyaratkan sesuai. Biasanya struktur dari statement if dapat berupa if then else seperti yang ada di layar, ada if dan kemudian else. Selanjutnya, untuk membuat statement-statement baru lagi, kita awali dengan begin. Case pilihan of, di mana case of itu berarti suatu ungkapan logika yang disebut dengan selektor dan sejumlah statement yang diawali dengan suatu label permasalahan. Kemudian karena kita akan membuat statement formula tentang kubus, jadi kita awali lagi dengan begin. Kemudian repeat, yang mana sudah dijelaskan di awal tadi kegunaannya. Kemudian ada clear screen, di mana di situ untuk membersihkan layar. Kemudian kita masukkan formula-formula tentang kubus. Kita masukkan rumus-rumusnya dari kubus. Selanjutnya di sana ada until. Kemudian untuk mengakhirinya kita akhiri dengan end. Kemudian tadi itu kan tentang kubus, selanjutnya adalah tentang balok. Selanjutnya yaitu tentang balok, di mana ini merupakan statement baru lagi, makanya diawali dengan begin lagi, kemudian repeat dan clean screen yang mana sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian kita ketik writeLearn, yang mana ini hanya untuk tampilan. Kemudian writeLearn kita namakan balok, dan ini juga untuk hiasan tampilan. Kemudian write itu panjang dalam sentimeter, kita read jadi P. Write lebar dalam sentimeter, kemudian kita read jadi LE. Dan write tinggi dalam bentuk sentimeter, kita read jadi T, di mana rumus LP atau luas permukaan, yaitu luas permukaan dari balok, yaitu 2 kali buka kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah tinggi kali lebar. Dan volume dari balok itu yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian writeLearn, write luas permukaan
LP 0.2.2 terus angka 2. Angka 2 di sini menunjukkan jumlah angka di belakang koma. Begitu juga untuk volumenya. Kemudian read line, write line, write. Jika ingin mencoba lagi, misalkan kita mempunyai beberapa soal tentang balok, kita mau mencoba lagi, kemudian kita tulis write apakah Anda ingin mencoba lagi, terus T untuk kembali ke awal. Misalkan kita mau kembali ke awal, kita klik Y pada layar outputnya nanti. Misalkan tidak, kita klik T pada outputnya nanti. Terus ada until Y sama dengan T. Kemudian N untuk mengakhiri statement tersebut. Kemudian 0 yaitu begin, clean screen, go to XY. Di sini ada go to XY, di mana go to XY itu berfungsi untuk memindah tata letak atau koordinat kursor pada layar, di mana 3 itu untuk kolom dan 2 itu untuk baris. Kolom digunakan untuk menentukan kolom pada layar yang akan ditempati kursor. Begitu juga untuk barisnya. Kemudian N untuk mengakhiri statement-statement itu. Kemudian ada read line, di mana kemudian ada N di sini untuk mengakhiri semua statement yang ada, kemudian titik. Selanjutnya kita akan melihat tampilan outputnya dengan cara klik Ctrl F9 atau kita klik pada program, kemudian kita pilih file, save as, pilih folder yang tidak ada spasinya. Kemudian kita klik program, kemudian di run. Nah, inilah tampilan output dari formula-formula yang telah kita inputkan tadi. Baiklah, maka kita akan mencoba program yang telah tadi kita buat. Misalnya kita ingin mengetahui volume dan luas dari suatu kubus. Maka karena di hasil outputnya kubus terletak pada nomor 1, maka kita ketikkan 1, kemudian enter. Nah, kita masukkan sisi-sisi dari kubus yang akan kita ketahui. Misalnya sisinya adalah 6. Kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul berapa luas dari kubus tersebut dan volume. Nah, maka akan muncul hasil luas dari kubus tersebut dan volume dari kubus tersebut. Jika ingin Anda mencoba lagi, maka kita ketik Y, kemudian enter. Nah, maka akan mengulangi perintah tersebut. Jika kita ingin keluar, maka kita ketik 0, kemudian enter. Kemudian kita ketik T. Nah, maka akan kembali lagi ke menu bangun ruang. Kemudian selanjutnya yaitu apabila kita ingin mengetahui luas permukaan dari balok ataupun volume dari balok tersebut, yaitu kita klik 2,
kemudian enter, akan muncul tampilan panjang dalam bentuk sentimeter. Misalkan dalam soal atau apapun, misalkan panjangnya 2,5, 2,5, enter, akan muncul lagi lebarnya dalam bentuk senti. Misalkan lebarnya 8, kemudian kita klik enter lagi, tinggi dari balok itu lagi, misalkan 7, maka muncul luas permukaan dari balok tersebut dan volume balok tersebut. Apabila kita ingin mencoba lagi, maka kita tinggal klik Y. Apabila kita tidak ingin mencoba lagi, maka kita klik T. Akan muncul menu utama di awal tadi. Misalkan kita ingin keluar dari pada tampilan output ini, maka kita klik 0, enter. Apakah Anda yakin ingin keluar? Apabila kita yakin, kita klik Y. Apabila tidak, kita klik T. Karena kita ingin keluar, maka kita klik Y. Kemudian keluar dari klik enter 1 kali lagi. Kemudian keluarlah dari outputan tadi. Sekian. Baiklah, sekian dari kami. Baiklah, sekian dari kami dalam penjelasan program Pascal mengenai bangun ruang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hambali, NIM 1301251061. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan YAIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan membuat program untuk menghitung luas dan keliling dari bangun datar. Bangun datar yang saya buat nantinya ialah segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Alangkah baiknya sebelum kita membuat program, kita pikirkan dulu gambaran hasilnya dari program yang akan kita buat nantinya, agar program tersebut sesuai apa yang kita inginkan. Baiklah, pertama-tama membuat program ialah kita beri nama dari program tersebut. Program. Di sini programnya ialah bangun datar. Terus di sini saya menggunakan uses CRT. Untuk bagian deklarasinya, saya di sini menggunakan deklarasi variabel atau var. Dan kita buat variabel-variabel yang berhubungan nantinya dengan apa yang kita buat nantinya dalam program ini. BD ialah bangun datar. AL ialah alas. TI ialah tinggi. LS ialah luas segitiga. KS ialah keliling segitiga. AB1 ialah titik AB.
atau garis AB, kemudian garis BC, kemudian AC, AC1, terus SI ialah sisi LP, luas persegi, KP, keliling persegi, P, panjang, L, lebar, KPP, keliling persegi panjang, LPP, luas persegi panjang. Titik 2, integer. Kenapa saya menggunakan integer? Karena nanti nilai atau variabelnya nanti itu berbentuk bilangan bulat. Di sini saya menggunakan nilai variabelnya yaitu integer. Terus R ialah jari-jari, LL luas lingkaran, KLL keliling lingkaran, dan nilai variabelnya saya menggunakan real. Kenapa berbeda dengan integer? Karena integer itu nanti nilainya berbentuk bilangan bulat, sedangkan real ini ialah bilangan pecahan. Terus kita masuk ke bagian statement, yang mana bagian ini harus diawali dengan kata cadangan yaitu begin. Di sini saya menggunakan repeat nantinya karena akan terjadi pengulangan. Kemudian clear screen atau disingkat dalam program ini CLR SCR. Dalam program ini saya menggunakan goToExe, yang mana nantinya akan meletakkan pernyataan sesuai posisi yang kita inginkan. Right, yaitu kita nanti programnya akan menuliskan dari bangun datar. Kemudian goToExe, right, ini berguna untuk pemisah atau ibarat itu list atau garis akan ditampilkan dalam program nantinya.
go to x 2, kemudian write lagi, di sini kan bangun datar yang kita inginkan nanti yang pertama ya segitiga. Untuk lebih cepatnya kita copy paste aja, kan bangun datarnya ada 4, segitiga, persegi panjang, sama lingkaran. Nomor 2 persegi, nomor 3 persegi panjang, dan terakhir itu lingkaran. Karena nanti kita menggunakan repeat, kita harus menambahkan 1 angka lagi nantinya, yaitu exit. Nomor 5 exit. Untuk x lagi, right, dan sini ialah statementnya masukkan angka bangun datar, yang mana pilihannya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian readline ini berguna untuk membaca dari variabel, yaitu BD atau bangun datar. Kemudian go to x lagi, (1,10), terus right, kita beri garis agar lebih cantik nantinya. Nah, dalam hal ini saya menggunakan case of karena nilai BD, karena readline nya BD, jadi case BD of. Yang pertama begin 1.2 begin
go to X, Y, kemudian right len segitiga. Yang pertama kan segitiga, terus kita masukkan data yang lainnya lagi ya, go to X, Y. Sini juga ada gambarnya yang nanti hasilnya akan ditampilkan, gambar segitiganya, dan sini titik A, ini titik B, ini titik C. Kemudian di sini juga ada mencari luas segitiga, go to X, Y, right, masukkan nilai alas. Alasnya kan kita variabelkan menjadi AL. Kemudian tinggi, variabelnya TI, dan untuk mencari luasnya rumusnya yaitu LS titik 2 sama dengan alas dikali tinggi dikali 1 dibagi 2, atau alas dikali tinggi dikali 1/2 dikali 1/2. Kemudian luas segitiga, di sini right len luas segitiga di sini akan menampilkan dari rumus tadi apabila kita enter nantinya, dan mencari keliling segitiga. Di sini ada kita ketik, masukkan nilai AB, right len-nya AB1, BC, BC1, masukkan nilai AC, AC1, yang mana rumusnya atau formulanya atau proses di dalam program Pascal ini ialah keliling segitiga titik 2 sama dengan AB1 ditambah BC1 ditambah AC1. Kemudian go to X, Y, right len keliling segitiga sama dengan petik 1, keliling segitiga sama dengan petik 1, KS. KS ini variabel dari keliling segitiga dari rumus yang ini akan ditampilkan nantinya di dalam program yang kita jalankan nantinya. Dan kita akhiri dengan N. Karena prosesnya sama, segitiga maupun persegi panjang dan lingkaran, saya langsung melihatkan yang jadinya aja agar lebih cepat. Yang kedua itu persegi. Untuk mencari luasnya caranya sama dengan tadi, formulanya, statementnya, dan yang lain-lainnya. Untuk mencari luas persegi, ini luas persegi, dan ini untuk mencari keliling persegi. Setiap ada yang diawali dengan begin harus diakhiri dengan N. Yang ini persegi panjang dan ini lingkaran. Dan yang terakhir itu ialah exit kan. Kita tulis begin dulu karena diawali, kemudian exit N titik 2 titik koma, kemudian kita N lagi karena N yang ini itu adanya pada repeat, pada case off. Kemudian karena ada repeat, kita gunakan until BD sama dengan
5 karena pilihannya tadi dari 1 sampai 5. Titik koma dan kita akhiri dengan N. Nah, titik. Inilah bagian Pascalnya. Begin program uses CRT variable begin dan yang terakhir itu N. Dan di dalam begin itu ada repeat dan case of. Untuk kita menjalankan programnya itu kita tekan Ctrl F9. Kita save dulu filenya, kita beri nama bangun datar. Save. Kemudian untuk menjalankannya kita tekan Ctrl F9. Nah, hasilnya seperti ini. Kita pilih misalkan persegi, kita masukkan angka 2, tekan enter, hasilnya seperti ini. Kita masukkan nilai sisi, misalkan sisi perseginya 4 meter, karena rumusnya sisi kali sisi kali sisi, sisi dikali sisi. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian kita enter lagi untuk mengetahui dari keliling persegi. Karena rumusnya keliling persegi tadi sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Kita enter lagi, akan kembali ke awal. Nah, demikianlah persembahan program yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk yang melihat video ini. Salah hilap mohon maaf, kekurangan milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.